Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan, terutama dalam ranah domestik. Sepanjang tahun 2022, tercatat lebih dari 12.000 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan. Boleh tahu namanya siapa teh? Boleh Kak, namanya Maulida. Oh, background pendidikannya apa ya teh? Masih sekolah, apa kuliah, apa kerja? Kuliah Oh, di Sukabumi sambil mondok. oh iya. Teteh pernah menyaksikan tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan teteh? Kalau sejauh ini belum pernah. Oh, belum pernah ya teh? Apa harapan teteh bagi dinas terkait atau pemerintah mengenai kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat teh? Harapan saya dari pihak pemerintah semoga bisa lebih memperhatikan lebih khususnya kepada pihak perempuan, Oh iya. terlebih ke anak yang masih di bawah umur gitu. Oh iya. Ya, Bagi yang masih sekolah suka ada ya, kadang tindak ibu, kekerasan. iya. Kadang mereka ketika ngadu gitu kurang didengar. Oh iya. Ya, Baik, jadi Teh. lebih memperhatikan. Makasih ya teh. Kekerasan di Kota Sukabumi melibatkan peran advokat yang krusial dalam memberikan perlindungan dan keadilan. Strategi ini mencakup penyuluhan tentang hak-hak korban, pendampingan dalam proses hukum, serta konseling psikologis. Advokat bertugas memastikan bahwa anak dan perempuan korban mendapatkan akses keadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menekankan perlunya perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi korban. Pendampingan ini harus dilakukan secara komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek kekerasan yang dialami. Studi mengenai strategi pendampingan hukum bagi korban kekerasan menjadi penting untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum. Analisis terhadap peran advokat dan tantangan yang dihadapi dalam pendampingan korban dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak. Bagaimana pelaporan apakah harus ada ketentuan agar laporan itu diterima, dan apakah jika korban langsung melaporkan apakah langsung ditindaklanjuti, apa menunggu beberapa hari baru bisa ditindaklanjuti gitu, apakah jadi jika korban sudah datang ke PPA melaporkan dengan adanya barang bukti atau dengan adanya korban, apakah prosedurnya langsung dilakukan seperti langsung adanya penanganan pada saat itu juga? Apakah mungkin menunggu tindak lanjut dari PPA mungkin beberapa hari baru bisa adanya pelayanan mungkin gitu, seperti itu? Ya. Kan sama-sama laporan kan. Misalkan Bapak dari sini nanti arahnya seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, ini kan korban ini kan banyak perempuan dan anak. Kriteria apa saja yang bisa masuk ke ranah sini? Ke PPA. PPA. Karena saya pikir kan di sana kan ada penerimaan, ada korban. Apakah semua dilapor di kepolisian ke sini atau dari sini ke sana? Ya. Bagaimana prosesnya? Ya. Mas. Kekerasan pada anak di sekolah.
pernah nggak di Kota Sukabumi terjadi kasus itu, dan kemudian dalam penanganannya unit UPT di PPA ini mendapatkan fakta bahwa memang terjadi bullying. Korban itu melapor kasus yang terjadi itu seperti apa, gitu kan? Apakah itu tindak kekerasan fisik atau misalnya psikis, mental yang dialami biasanya trauma KDRT ya, yang bisa dialami itu. Terus, nah itu alur-alurnya ketika ada pelaporan kami langsung tindak lanjuti pada saat itu juga ya, ataupun yang datang ke sini kami langsung catat, kami minta identitasnya, berapa bentuk kekerasan yang terjadi, kemudian kan biasanya memberikan fakta-fakta. Kalaupun nanti ada kekurangan-kekurangan bisa melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, kalau begitu akan lebih mudah melakukan simulasi sehingga termasuk bullying. Gimana misalnya tadi Kang Aji bilang nanti ada trauma. Makanya ya kita juga harus melihat ini korban dulu. Sebenarnya kita harus memberikan pengertian juga kepada orang tua ini. Bu, Pak, mohon maaf, ini anak ibu ini tidak mau perkara ini untuk dilanjutkan karena dia merasa tidak nyaman, tidak tenang hidupnya.